Ini apa video kan? Video. Kenapa 1, 2, 3? Kayak mau potong kawinan tuh. Kawinan begini nih. Kayak mau potong kawinan. Beneran. Ya Pak Bre, balik lagi di acara gue, konten terbaru dari Gorilla Gembul yaitu Ngobre. Ngobrol bareng Om Bre, ini episode kedua, gila. Asik. Ngobre ini baru 2 episode udah banyak sponsor. Sponsor nih ya. Iya, sponsor. Soft sale. Ya. Oke. Dan kalau Anda yang ngikutin apa sih yang pertama, saya itu sampai megangin ini, sekarang kita udah punya standing. Inilah hebatnya Gorilla Boleh Gembul. ngakalin ya. Iya. 2 episode langsung 2 punya episode langsung standing punya standing. mic. Gila sih, Standing keren. mic-nya itu dari Asli. tripod. Kreatif. Ini cukup kreatif, perlu ditiru. Kreatif atau nggak punya duit sih? Duit ada. Ada. Diirit-irit. Ada. Buat yang mau sponsor Nah, silakan. ini silakan minum dulu. Oh iya tuh, ini dikasih minum mungkin nih. Oke, kita kenalan dulu sama bintang tamu kita. Bisa tamu. Gue seneng banget ya kalau nyebutin. Gue kayak di acaranya Tukul Arwana. Ea gitu. Kembali kan? Ya, di sebelah gue ini adalah temen gue juga dari kecil, udah gitu. Itu kecil gak sih? Sekolah ya, teman-teman SMP ya? temen SMP sampai sekarang dia udah punya kafe dan ada bisnisnya itu tentang perkopian mas. Nggak cuma perkopian, ada entertain juga. Parah. Kita sambit Ari Daging. Oh bukan. Ari Kristanto. IG-nya di sini. Ya follow ya kalau Follow IG-nya. Jadi ini adalah Ari Kristanto. Apa kabar deh? Welcome home. Kita lagi ngeteknya di kafenya dia Zala, nih. Zala. Di mana ini, Sri? Di Cikarang. Cikarang. Di ya? Cikarang. Apa sih nama tempatnya? Jala Cafe. Zala Coffee. Jala Coffee. Betul. Jala Coffee. Nanti kita akan ngobrol masalah perkopian, terus bagaimana kok bisa sih, gue juga heran nih bocah kenapa bisa ada di kopi ya. Padahal dulu itu gue kenal Ari itu ya taunya yang bukan, kayaknya nggak ada di passion di kopi. Nggak ada kopi-kopinya sama Nggak sekali. ada kopi-kopialah sama sekali, tapi memang ya namanya takdir seperti itu. Oke Ri, bisa diceritain gimana sih Ri? Maksudnya biasa pertanyaan basic pertama kali gitu kan. Lu kenapa sih bisa, yang gua salut sih, lu kok bisa terjun ke kopi sih? Itu gimana ceritanya pertamanya? Kok bisa terjun ke kopi? Pertamanya ya gimana ya? Awalnya sih gue nggak kepikiran juga gue bakal masuk dunia kopi kayak sekarang. Nggak tahu juga sih. Udah berapa tahun sih? Kurang lebih kalau kenal kopinya, maksudnya ikut belajar di kopinya tuh dari 2013 sebenarnya. Lama juga ya? 2013. Cuman gue sempet udahlah ngapain lah gitu kan. Jadi dulu kan 2013 tuh nggak kayak sekarang lah industri kopinya. Masih nggak terlalu banyak kafe-kafe, nggak terlalu banyak juga. Terus anak-anak senja sedikit kan? Iya, baru-baru. Senja baru. Anak senja baru-baru. Dulu nggak ada. Terus terakhir terjunnya itu 2016. Pertama kali terjun yang bener-bener oke lah, gue ambil bisnis kopi ini. Lu fokusin gitu ya. Berarti kalau dulu 2013 masih coba-coba lah. Iya, pengen tahu aja. tuh industri kopi itu kayak apa sih gitu. Karena kebenaran dulu gue apa yang motivasi lu pengen tahu? Pengen tahu karena gue kerja di tanpa sengaja di industri kopi sebenarnya. Iya, dulu gue pernah kerja di salah satu kafe di Bandung, cuman sekarang udah tutup sih kafenya. Cuman jangan rekrut Ari. Ya, buat para ini jangan pekerjakan Ari, masih tutup. Enggak tutup karena masalah lain. Bukan gajinya masih kegedean nih. Gaji. Serius gak dibayar? Serius. Jadi bener-bener ngambil ilmu doang. Oh enggak. Gak dibayar karena gue yang minta, gak usah bayar karena waktu itu memang repot posisinya. Jadi gue mengalah lah, ibaratnya mengalah. Kok bisa? Motivasi lu apa nih? Cewek lu ya? Enggak sih. Oh, bukan. Enggak, dulu gue ikut ngebangun kafe itu bareng-bareng gitu. Dulu di Bandung. Oh iya, oke. Jadi dari awal buka gue bantu, gue ikut serta di sana. Terus gue disekolahin sama kafe itu juga di Bali dulu, sekolahin kopi ya. Sekolahin kopi di Bali. Juga ada sekolahnya gitu? Ada. S1? Enggak. Beda. Cuman kayak khusus gitulah. Sertifikasi gitulah. Dulu gue di okay. Bali di berapa lama sih? Dulu cuma 3 hari doang.
Kayak seminar gitu, workshop gitu ya? Workshop gitu lah. Workshop gitu ya. Cuma 3 hari doang gue di Bali. Terus 2013 tuh dapat ya di butterfly. Dapat apa tuh kita kalau sertifikat? Dapat ya pembelajaran mulai dari sertifikat itu dapat. Sertifikat dapat. Tanah. Enggak. Oh, bukan. Sertifikat ini dong. Sertifikat kopi dong. Habis itu saya mau ikutan. Kalau dapat sertifikat tanah. Gitu. Habis itu enggak kepake tuh. Artinya itu di 2013. Iya, nggak main di situ kan. Gue masih dibantuin bokap di usaha mie kan. Iya. Hari ini di samping itu dia juga sebelum ke kopi dia ke mie sehat. Dia punya namanya mie bareng klinik. Sama bokapnya itu mie klinik, itu mie hijau pelopor mie sehat pertama ya di Kerawang ya. Di Kerawang apa di Indonesia semua? Di Kerawang mungkin ya. Di Kerawang aja lah dulu. Di Kerawang aja. terlalu sombong ya kalau di Indonesia. Pokoknya tidak takabur. Saya suka anak muda yang tidak takabur gitu. Jadi berarti 2013 masih coba-coba belum nemuin passionnya di situ gitu ya. Tapi memang dulu sih 2013 lagi hype-nya industri kafe-kafe gitu bermunculan ya di Bandung ya. Di Bandung mulai rame. Cuman mereka lebih ke kafe. Ke kafe ya. Bukan coffee shop ya. Iya, jadi mereka lebih ke ininya lah makanan ya. gitu. Tempatnya western gitu food ya. mulai rame tuh. Kalau kopinya sih mungkin di 2016-an. 2015 2016 lah. Kopi itu sih yang banyak ini sih, maksudnya yang banyak mempengaruhi sih salah satu film ya, filosofi kopi betul. Filosofi kopi itu benar-benar efeknya luar biasa sih. Gua aja nonton filosofi kopi itu langsung pengen jadi barista loh. Gila. Berarti sangat mendalami ya film itu. Sangat mempengaruhi masyarakat itu film. Emang keren sih. Keren. Jadi dia ngangkat perkopiannya di Industri perkopian di Indonesia itu dengan cara seperti dengan film yang keren banget sih. Dan researchnya memang real ya. Itu real itu beneran. Siapa gitu. pemerannya tuh? Chico Jericho ya sama Chico Waode ya. Bukan. Chico Jericho sama Rio Ambassador. Bukan. Rio Dewanto. Oh iya Rio Dewanto ya. Chico Jericho sama Rio Dewanto nih. Itu keren ya dia ya. Cocok sih jadi buka-buka barista gitu. Cocok. Dia mau jadi apa juga cocok bro. Udah ganteng. Bener-bener. Udah ganteng. Kalau gua kan cocoknya kan kayak tukang kue tiaw gitu. Jangan gitu. Tukang kue tiaw juga bisa lebih keren. Oh iya bisa lebih keren. Jangan sedih tukang kue tiaw. Jadi lo 2013 terus lo baru masuk di 2016 itu baru ini kenapa Ri? Di 2016 apa yang merubah mindset lu untuk fokus ke situ? Karena pengalaman mungkin kan gue hobi ngopi ya. Apa karena mie ayamnya nggak laku atau enggak? Maaf ya om. Enggak. Justru motivasi gue tuh gue mau memisahkan diri. Jangan ikut orang tua mulu lah ibaratnya gitu kan. Nah, cuman gue mau nyari turunannya dari mie ini apa nih yang nggak ada di sana. Oke. Gitu untuk jadi sumber penghasilan gue kan. Iya. Nah, karena gue hobi, jadi kalau ngopi gue seneng. Ngopi malah seneng. Tiap hari gue pasti kopi gitu. Terus? Kalau kemana-mana gue belinya kopi kayak latte lah, atau black coffee-nya lah, americano, gitu-gitu kan. Masih emang udah seneng gitu. Terus, nah satu kali gue ada pergi ke luar negeri, ceritanya jalan-jalan. Yang ini adalah mau sombong? Enggak. Ceritanya jalan-jalan. Cerita. Ini behindnya kenapa gue jualan kopi ya. Nah, habis itu gue di Thailand waktu itu ke Bangkok. Terus emang Thailand terkenal kopinya? Justru enggak tahu. Pertanyaan saya ngapain ke Thailand? Dari sekian banyak negara di Asia. Mau jujur nggak? Jujur aja bebas di sini bang. Murah. Murah bro. Gue jajan di sana murah. Kan kopi itu nggak identik sama Thailand tuh nggak identik sama kopi. Justru gue nggak sengaja. Jadi gue lagi jalan nih kan. Gue lagi nyari jalan. Gue nggak tahu jalannya mau kemana nih kan. Gue turun dari. Udah mana orang Thailand bahasa Inggrisnya begitu. Iya gue nggak ngerti kan. Gue turun dari MRT. Gue turun jalan. Ini kemana ya gue bilang. Nah karena gue capek siang-siang sama cewek gue kan. Aku bilang ini ngopi dulu deh. Itu kan akhirnya gue ngopi dulu. Itu coffee shop atau cafe? Coffee shop. Namanya Artisan Coffee. Artisan namanya. Sampai sekarang gue masih inget tuh tempatnya di mana, gue masih inget tuh. Nah udah gitu gue coba ke sana, gue beli kopi.
ditanya kan mau kopi apa. Nah, itu pertama kali Kapal Api. Enggak Bukan. ada. Kapal Api please. Masuk ya. Gitu caranya. Gitu. Endorse murah itu. Endorse Gorilla Gembur begitu. Colongan gitu. Ya, berarti gue dicobain lah. Kopi khas mereka. V60. Ini gue pertama kali mendalami kopi, pertama kali nyoba bikin kopi juga pengen tekniknya V60. Terus akhirnya kan ditawarin V60. Terus ditanya tuh mau kopinya kopi apa? Gue kopi apa ya? Gue nggak tahu nih kan. Kopi apa? Sini kopi apa kan? Ya gue bilang cari yang lokalnya sana. Ternyata bukan dia kasihnya, dia bilang waktu itu kosong lokalnya sana, dikasih yang ada kebun kopi ya di Thailand. Ada, ternyata ada. Di daerah daerah selatan lah, pokoknya jauh banget sih. Gue pernah ngobrol, ada tuh kopinya tuh di situ. Oh ada. Yang jadi saat ini ada juga ya? Ada sekarang ada. Terus gue cobain. Enak gak? Wah enak banget. Kopi sana? Enak banget. Enak. Udah ya oke lah. Oke, terus ternyata gue cobainnya tuh bukan dari sana, ternyata tuh dari Geisha, varietas Geisha dari Kolombia kalau nggak salah. Kolombia apa Ethiopia? Gue itu pertama kali nyobain kopi, rasanya kok kayak teh ya. Jadi malah nggak ada rasa kopi. Nggak ada. Tapi memang karakter terus, kopinya. Yang paling gue sampai sekarang long after taste. Jadi walaupun gue jalan nih habis ngopi di situ, gue jalan nyari MRT lagi, itu di mulut gue masih kerasa. Nah dari situ gue penasaran, ini kopi apa yang gue minum gitu. Campur sabu mungkin? endorse. Yang sabu enggak dong, narkoba dong. Kita tidak mengendorse narkoba, jangan. Gitu, gue penasaran di situ. Nah, timbullah gue perasaan, gue pengen tahu nih kopi Indonesia punya nggak kopi yang seperti itu gitu. Jadi lu penasaran lah ya. Gue explore, akhirnya gue belajar gitu. Teknik V60 apa sih. Pas pulang dari sana lu langsung belajar. Itu belajar ke siapa, Ri? Ada teman kita juga. Nanti lu boleh deh podcast sama dia. Tito. Oh iya, Tito ini adalah ketua ya. Ketua dari komunitas sekarang tahun ini. Apa sih namanya? Karawang Menyeduh. Iya, itu teman saya juga. Mas saya malas motis dia. Malas ya? Nggak usah lah ya? Nggak usah. Sorry Tok. Bohong tuh, nanti gue pasti undang lu. Lagi lomba dia hari ini. Lagi lomba, semoga menang ya. Pas lagi kita tag, ini dia lagi lomba. Balap lari. Lomba kopi. Lo kopi. Bilang dong. Kopi itu ada lombanya juga, Li? Ada. Ngapain cepet-cepet ngabisin kopi atau gimana? Rasa dong. Oh, rasa. Nah, gue sampai sekarang tuh masih bingung loh, maksudnya menurut gue ini pandangan gue ya. Yep. Kopi itu kayak makanan ya. Yang menurut kita enak belum tentu ya menurut orang lain juga enak. Selera. Bener nggak sih? Bener. Kayak gitu bisa sih. Ada tergantung selera sih. Ada orang yang suka manis kan, ada orang yang sukanya kopi pahit, ada juga orang yang suka kopinya agak asem. Gitu, tergantung selera. Jadi, oke, balik lagi Ri. After that lu memperdalam ilmunya segala macam. Terus lu berangkat, ini langsung jadi kafe? Enggak. Atau lu main online dulu atau bareng sama bokap lu dulu atau gimana? Enggak, gue belajar sendiri dulu. Pengen tahu dulu. Oke. Berapa lama itu? Berapa lama ya? Iya, orang kalau pengen belajar kopi itu berapa lama sih? Kalau belajar kopinya sih cuman sebentar juga udah bisa sih sebenarnya kalau belajar pengen bikin kopi ya. Basicnya cuman ngertinya ya dari pengalaman sih. Berlanjutnya gitu ya. Pengalaman yang ngebentuk. Gue belajar kan gue udah ada basic yang dari kayak bikin espresso, bikin cappuccino, latte itu gue udah ada dari 2013. Gue tinggal gali lagi itu kan, gali lagi. Terus karena gue waktu itu nggak mau pakai modal dulu banyak-banyak, jadi gue bikin pakai cold brew. Cold brew tuh yang direndam. Iya, direndam pakai air biasa kan, masukin kulkas itu 8 jam sampai 12 jam gitu. Masih tahan gitu. Masih tahan. Nah, nanti setelah 8 jam sampai 12 jam baru dituang ke botol. Nah, awalnya kayak gitu, gue jualnya seperti itu. Awalnya. Tahun berapa itu, Ri? Itu 2016. Gue ikut kayak ada event pameran di mana gitu, gue ikut. Itu lagi senang-senangnya lah ya. Lagi membara tuh biasanya. Lagi seru-serunya kan. Itu masih single kan? Udah punya cewek. Enggak, maksudnya belum nikah kan? Belum nikah. Itulah enaknya kalau udah nikah susah. Tapi kalau misalnya udah nikah pun kalau istrinya sepaham sih oke lah. Kebenaran yang dulu support gua ya cewek gua yang sekarang jadi istri gua. Oh gitu. Dari 2016. Oh gitu. Iya. Yang dia support gua ada. Mau gua panggil? Jadi
istri lo juga yang support lo ya? Bener-bener support? Bener support sih. Dia suka kopi juga kan. Gue lihat Ari ini adalah tipikal yang family man lah. Dia kelihatan sih dia sayang banget sama istrinya ya. Kan gitu. Ngurus anak ya? Enggak juga, maksudnya orang bisa kelihatan sih kalau orang udah sayang sama seseorang berarti ya mungkin karena si ceweknya juga support lu ya. Aku juga support sama kamu, ya, sayangku. Jangan nyebut nama. Oke, gitu. Terus 2016 itu langsung lu jualan langsung booming atau? Enggak. Ada naik turunnya? Gua jualan kan mengandalkan orang yang datang ke kedai bokap gua kan. Waktu itu kan. Jadi gua cuman. Berarti lo masih nebeng dong? Nebeng di showcase doang. Taruh di showcase doang. Terus akhirnya gua 2017 gua beli mesin yang murah, yang rumahan gitu. Mesin kopinya. Gua beli mesin yang rumahan gitu. Terus akhirnya gue baru tuh jual espressonya. Nah gue baru beli alat V60-nya. Itu gue baru praktekin terus tuh V60-nya gitu. Buat yang mau usaha, intinya sih jalan aja dulu. Nanti bertahap lah ya, nggak bisa. Kecuali kalau lu anak sultan, lu mau langsung beli semuanya, nggak masalah. Oke banget itu. Tapi kalau memang jalannya dia itu, yang gua seru ini jalannya dia itu begitu. Yang pertama-tama tuh merangkak semuanya kayak baby untuk dari untuk sampai berlari tuh gimana sih prosesnya seperti itu. Bener. Nah, lu pernah pas lagi usaha kayak begitu pernah malas nggak sih? Oh, pernah banget. Maksudnya tuh jenuh gitu kan. Lu udah capek-capek hasilnya malah segini nggak sesuai dengan harapan lu gitu. Pernah banget. Jadi awal terutama tuh. Awal-awal kan biasanya ya. Tuh kayak gitu. Itu gimana sih lu mensiasatinya tuh gimana tuh, Ri? Buat para pengusaha baru gitu. Kan gue jualan kan tadinya dari pagi sampai sore itu kan di toko bokap kan. Akhirnya bokap kasih gue, lu jual sampai malam aja. Jadi bokap gue nggak ambil tuh yang malamnya. Nah dikasih ke gue full yang dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Itu untuk kopi aja? Kopi sama makanan. Tapi semua gue yang handle. Gitu, semua gue yang handle. Ribet dong. Ribetnya gini, lu harus bisa bikin makanan, lu harus juga bisa bikin kopi. Nah kalau ada 2-3 orang yang datang, ada yang bisa makan sama kopi. Nah mulai hektik tuh, mulai hektik kan. Nah ada satu kali awal-awal dilepas kayak gitu, nggak ada yang datang men. Gue udah mempersiapkan diri gue, gue bakal hektik nanti kan gitu kan. Sehari itu bahwa lu bakalan sehektik itu. Gak ada yang datang. Itu di hari keberapa cuy? Hari pertama, kedua, terus ketiga ada, keempat ada, nanti hari keberapa lagi kosong lagi gitu. Men, gue pulang bawa duit cuman 50.000 sehari. Yoi. 50.000. Itu sama modal tuh 50.000. Yoi. Kalau yang beli cuma 2 porsi doang kan, ya at least 2 porsi lah ya, 25.000. 50.000 bawa pulang. Gue di motor tuh, gue jualan bener nggak ya? Apa yang salah ya? Kalau yang bener begitu, kalau misalnya saat udah kita berjualan, kita harus tunggu deh, ini apa sih? Ini Aqua. Ini LeBron James, ini pembelian LeBron James. Gue agak ganggu ya, tadi gue liatin ini. Iya. Ini tadi bekas ini tidak boleh masuk. Jadi ini sebenarnya labelnya Aqua. Aqua boleh masuk. Ari bisa nih buat tektokan begini, Ari bisa nih. Lepas dulu udahlah. Aquanya nggak mau ini gue yang terus. Oke, lanjut. Berarti lu berpikir di jalan tuh apa yang salah sama gue? Iya, apa yang salah sama gue ya gitu. Terus. Tapi menurut lo kopi lu enak nggak sih? Menurut gue. Yang pertama kali lu jual itu? Enak. Hah? Orang pede banget ya. Kenapa gue berani bilang enak? Karena gue waktu gue cari biji kopinya gue riset dulu. Gitu. Jadi ada satu coffee shop terkenal di Jakarta. Waktu itu dia pelopor kopi susu. Nah, gue sangat ngefans sama kopi itu. Saya boleh nebak? Boleh. Tuku. Yes. Tuku itu. Saya tunggu. Itu inspirasi gue loh. Tuku itu inspirasi gue, beneran. Tuku, tolong undang saya. Om Adnan, Om Tio. Tolong di-tag nanti ya. Gitu. Jadi gue lihat itu pada waktu itu yang paling enak itu menurut gue.
Ya, menurut gue pribadi ya. Karena memang pas booming kopi susu tuh dia sih memang sih. Iya. Zaman Pak Jokowi nyobain ke situ kan. Betul. Nah, akhirnya kan kalau orang terlalu niru yang kayak misalnya gue beli produk dia kan nggak mungkin kan. Gue cukup rasain gitu. Terus gue cari yang mirip-mirip gue cari nih gimana caranya gue bisa bikin kopi yang seperti itu tanpa, maksudnya gue nggak nyontek dari sana plug gitu loh. Gue modifikasi sendiri gitu, cari ingredient sendiri gitu. Emang kenapa kalau nyontek juga nggak sah-sah aja kan? Sah-sah aja sih, cuman gue nggak enak aja gitu. Kenapa nggak enak? Enak aja gue. Berarti ini adalah Ari sukanya explore ya? Gue explore ya. Exploring sesuatu gitu, jadi punya ingredient sendiri gitu. Akhirnya gue jadi gini. Nemunya di mana, Ri? Ketemunya itu ya gue beberapa kali beli biji kopi kan, banyak kan. Gue beli terus gue campur pakai apa gitu, gue cobain gitu. Ya kayak gitu sih. Bisa tuh harus gitu kayaknya, kayaknya. Jadi kalau yang mau itu kan modal ya berarti ya? Iya. Modal ya. Dan itu udah bisa lu jual nantinya kan? Iya. Gitu. Kalau lu dapet cuma dari orang terus dikasih tahu pakai ini, begitu dia nggak ada barangnya, lu kelabakan. Berarti harus ada opsi yang lain juga. Jadi gue akan cari beans yang, jadi gue awal-awal tuh gue ngabisin beans kurang lebih untuk dapetin si kopi susu itu doang ya 10-15 kilo lah. Buset, serius, gila itu banyak banget loh, Ri. Serius, banyak banget aja bini gue. Itu banyak banget. Jadi gue cobain nih kan, ini di blend sama ini misalnya si biji kopinya ya, terus dapetnya apa nih dengan misalnya kayak gula aren, waktu itu kan lagi ramenya kan gula aren ya, sama creamer, gue cobain pakai creamer, gue cobain pakai evaporate milk, gue cobain pakai segala macam deh pokoknya. Cobain akhirnya sampai ketemu yang sekarang kan. Sekarang ya. Sampai sekarang gitu, dan itu ya perjuangannya cukup panjang menurut gue. 15 kilo gue awal-awal tuh buat nemuin racikan yang pas. Tapi ya? sambil dijual. Jadi kan itu nggak pas, kenapa lu jual? Nggak pas tapi enak. Menurut gini, kan gue sharing kan ke beberapa. Biasanya kalau misalnya gue cobain kopi, misalnya gue bikin nih menu baru nih, gue akan sharing dulu ke orang terdekat. Itu yang gue alami hari ini. Yang sering aku alami sama dia itu. Ger kesini ada menu baru. Iya. Gue harus tahu gini. Kan lidah gue belum tentu sama lidah semua orang kan. Ya, minimal dari 10 orang gue ambil misalnya 6 orang atau 7 orang yang udah oke, baru gue berani gitu. Berarti yang dieksplor itu bisa dijual juga ya? Bisa dijual juga. Gitu. Berapa lama itu, Ri, biar nemuin ingredientnya? 6 bulanan. 3 bulan sampai 6 bulan lah. Itu baru bisa nemu. Baru ketemu yang klik gitu maksudnya. Yang ketemu sih udah ketemu dari awal, cuman kurang klik nih gitu. Yang lu banget lah. Gue pengen banget nih, pengen kayak gitu, tapi ada ininya gitu. Jadi gua banget gitu. Jadi kalau yang belum tahu ini Ari ini punya coffee shop namanya Zala Cafe. Zala. Ini yang pengen gua tanya nih, kenapa namanya Zala? Aduh. Paling susah dijawab sih sebenarnya. Yang gua tahu tuh dia pernah bilang Zala itu adalah zaman baheula. Iya. Tapi coffee shopnya nggak ada zaman baheulanya. Gitu. Kenapa lu pikiran kayak begitu? Karena emang keren sih, Zala sih keren. Untuk disingkat itu keren sih. Jadi waktu itu tuh bokap gua sih yang kasih nama. Iya, bokap gua yang kasih nama. Dia maunya tuh kayak kopi itu zaman dulu yang masih dipanggang pakai aren gitu kan. Cuma kan nggak gua banget gitu maksudnya. Jadul ya. Iya, gua nggak kopi apa sih kan itu yang kemarin? Kalau yang pakai aren itu kopi jos ya. Kopi jos gitu ya. Kopi jos kalau di Jogja tuh. Iya, daun-daunnya. Itu aman nggak sih, Ri? Ya aman-aman sih, arangnya kan juga arang beda ya? Iya. Bukan arang yang biasa buat kita sama buat bakar-bakar. Cuma gue juga nggak tahu sih. Nggak tahu seaman apa itu, gue nggak tahu juga. Iya. Terus after itu lu 6 bulan itu lu kan survive-nya gimana, Ri? Kan jualan kadang ada, kadang enggak kan? Iya. Enggak, itu cuman yang kadang-kadang paling seminggu sampai semingguan lah. Itu, seminggu sampai 2 mingguan lah ya. Itu 2 minggu. Gua harus sabar tuh. Untungnya, lu siasatinnya gimana? Nah, untungnya gua usaha di tempat bokap. Jadi nggak terlalu yang jomplang banget karena kan langganan bokap ada kan. Nah, terus bokap juga sering kasih motivasi gitu. Wajar orang pertama, kan? Orang enggak. Bukan kasih duit dong. Motivasi ya. Motivasi. Ya, terus jadi wajar katanya kalau awal jualan seperti itu wajar. Itu justru sehat kayak gitu. Iya.
Menurut gua sih oke sih itu sih. Gitu. Jadi biar kitanya mikir. Iya, yang penting kitanya mau berpikir. Konsisten aja sih. Mau berpikir. Ya itu tadi yang kenapa ya gua gini ya? Mungkin gua kurang konsentrasi nih di situ. Mungkin gua kurang aware sama konsumen. Mungkin gua kurang pelayanan sama konsumen gitu. Apa yang lo perbaiki bisa membuat bisnis lo jadi meningkat lah, ibaratnya kata apa sih kita katakan meningkat ya dibanding yang 2 minggu pertama itu. Apa yang lo lakukan? Fokus sih gue tambah. Fokusnya gue tambah. Jadi kalau di sana, kalau lagi di tempat kerjaan ya gue cari apa yang harus gue kerjain untuk. Itu lu sambil kerja? Enggak kan? Udah 100% situ. 100% situ. Tapi siangnya gue dulu masih kerjaan serabutan lah. Serabutan lah kayak desain grafis atau gitu-itulah. Gila sih lu. Dia benar-benar usaha men sekali, bisnismen sekali. Jadi dia dulu itu ada usaha desain grafis juga, IO juga ya. WO ya, WO juga, wedding IO lagi. IO beda ya sama WO ya. WO itu buat nikah doang ya. Iya. Sunat nggak bisa. Sunat nggak. Jadi sunat organizer. Oke, terus lu rubah-rubah, lu siasatin, lu fokusnya lu tambahin, itu apa sih nambah customer lu gitu. Nah, lu misah dari bokap lu tahun berapa? 2018. Sebenarnya dari 2017 gue udah bertekad. Jadi setahun kan, setahun gue udah bertekad nggak bisa di sini terus nih. Kenapa? Kan enak. Nggak enak lah menurut gue ya. Gue jadi nggak mandiri. Oh iya. Iya kan. Kalau gue sih ngeliatnya enak sih. Ya kan bareng-bareng jadi. Pasti rame karena setiap hari udah pasti ada yang beli kan. Kalau gue buka tempat baru. Sombong amat Anda setiap hari udah ada yang beli. Oh kan iya. Warung bokap gue mie klinik itu, wah nggak ada sepinya. Kliniknya itu nggak ada sepinya. Belum masuk Gorilla Gembul. Oh iya. Segitu belum masuk Gorilla Gembul. Apalagi masuk Gorilla Gembul gitu. Iya. Om tolong ya. Akhirnya gue pindah. Mungkin kalau orang bilang harus keluar dari zona nyaman. Untuk mengupgrade nyanyi dulu kapasitas gua. Sembilu. Gila, itu marchnya anak-anak indie banget sih. Indie banget. Senja sekali 420. Jadi lu pengen mandiri lah intinya sepertinya itu. Karena kan gua udah berencana mau merit kan. Oh, baru rencana itu. Waktu itu masih baru rencana 2017 2018 tuh udah mikir, gua harus punya jati diri nih, gua ini loh gitu. Kalau masih di sana kan ibaratnya ya itu bokapnya. Iya, gitu benar. Kan. Wah, Syahri mah nebeng sama bokapnya gitu. Gua enggak mau tuh dapat label kayak gitu, men. Enggak enak. Siap. Gak enak gitu. Terus akhirnya gua 2017 tuh ngumpulin. Jadi setiap penghasilan yang gua dapat gua sisihin gitu. Karena lu jarang main juga ya dulu ya. Iya. Kayaknya tanggal tahun-tahun segitu jarang main ya. Udah nggak pengen sih. Udah serius. Udah serius gitu. Udah digeluti banget ini karena buat masa depan ya, Ri. Masalahnya gue pernah ngalamin kegagalan kan, jadi jangan sampai tuh. Jangan sampai gitu. Jadi 2017, 2018 lu baru pindah ke sini. Baru pindah sini tahun 2018. 2018 mulailah gua tuh. Gokil. Itu ngalamin lagi tuh yang pertama, yang sepi itu. Pasti dong. Lagi. Karena kalau orang pindah itu biasanya itu ngalamin lagi. Gitu. Biasanya ngalamin. Soalnya beda kota juga. Beda kota. Di sini cukup panjang ngalaminnya. Cukup panjang. Karena memang daya belinya kurang atau gimana? Enggak sih. Justru kalau di sini aneh. Awalnya tuh booming. Awalnya rame. Serius nih rame. Buka, rame. Set. Nah, habis itu turun ngedrop. Justru itu yang nggak sehat menurut bokap lu begitu kali ya? Atau enggak juga? Enggak juga, kan beda kota. Beda kota udah gitu kan gue orang Kerawang, bukan orang sini, jadi gue nggak tahu. Hai orang Cikarang. Sekarang gue jadi orang Cikarang nih. Gitu. Kabupaten Bekasi. Gitu. Terus akhirnya gue belajar lagi tuh dari situ tuh. Nah ini yang maksud gue gue harus upgrade ilmu gue ya di situ. Gue upgrade lagi. Gimana jadi seorang pengusaha yang benar-benar lu bisa survive gitu loh. Di posisi apapun lu harus survive. Berapa lama lu turunnya? Turunnya sekitar sebulan, 2 bulanan. Transisinya 2 bulanan. Dan gue di sini sendiri ya. Sendiri. Belum ada karyawan, belum ada apa, sama sendiri karena pengalaman yang gue dulu kan. Iya. Lu pas rame gitu gimana tuh kemarin?
ya hektik ya, gue harus ya touching ke customernya kan, misalnya Bu ditunggu dulu ya, saya bikin yang ini dulu ya gitu. Kayak gitu sih. Mainan ibu-ibu dia. Bapak juga sama. Bapak juga. Pak, tunggu ya Pak. Gitu. Berarti lu pertama kali jual makanan juga nggak? Jual makanan juga. Mie-nya udah satu paket sama kopi itu udah satu paket. Terus gimana lu bikinnya? Gantian. Jadi kalau misalnya contoh datang nih, misalnya ada orang datang. Pesannya makanan sama minuman misalnya. Gue bikinin dulu buat satu orang itu. Nanti kalau ada yang baru lagi datang, gue bilang, Bu ditunggu sebentar ya, saya bikin yang ini dulu gitu. Tapi mereka bener-bener sendiri nih? Bener-bener sendiri. Gila sih. Sendiri asli. Gila. Gitu. 6 bulan gue sendiri. Buka dari jam berapa ini? Dulu gue dari jam 9 pagi. 9 pagi. Sampai jam 11 malam. Gila. Dulu. Sekarang dari jam 8 sampai jam 10. Dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Covid ya? Iya, nah, ini dia Covid ya. Jadi 2 bulan lu transisi segala macam. Akhirnya kesini-sini mulai rame, mulai ada lagi. Itu banyak yang tahu gimana caranya nih seorang Ari punya Jala Coffee di tempat yang menurut gua sih ini dibilang nggak terlalu strategis ya menurut gua, tapi orang gua perhatiin ada aja yang beli gitu, terus ada aja yang notice juga gitu. Gimana caranya nih? Kalau untuk kopinya, gua ikut join di komunitas kan, komunitas kopi juga yang di sini untuk kopinya. Tapi kalau untuk kedainya, apa ya? Gua ngelakuin segala cara sih. Kayak misalnya gua ya promosi lewat sosial media, terus gua pakai Instagram kayak Urban Cikarang lah, segala macam. Nah, gua sering tuh dulu tuh promote gitu. Terus kebanyakan sih yang udah datang ke sini dan orang-orangnya nyaman, ya dia ngomong sama teman-temannya. Mulut ke mulut. Mulut ke mulut gitu sih. Mouth to mouth. Itu paling ampuh sih gua. Paling ampuh ya. Karena orang kalau di akan ibu terus itu paling ampuh. Akan terus ke situ gitu. Iya. Terus apa sih sekarang nih? Lu kan udah ibaratnya ini udah kemarin-kemarin udah stabil, udah enak gitu. Nah, diajarin kopi nih. Ini pertanyaan yang paling lumrah yang gua lakukan. Ya banyak banget orang nanya lah ya. Banyak orang nanya, gila sih. Kopi shop gitu ya. Kopi shop dihajar Covid gini gimana cuy? Nangis Pak. Orang kan tidak boleh berkerumun gitu kan. Tidak boleh, apalagi awal-awal tuh nggak boleh dining gitu kan. Gimana lu mensiasati itu? Sedangkan ini satu-satunya penghasilan lu dari sini kan? Iya. Bener nggak? Lu gimana caranya nih? Jadi ceritanya gini ya, gua awal dari sebelum Covid nih. Kan gua akhirnya karena rame, gua nambah karyawan dong. Jadi jadi 2 karyawan nih. Pas sudah 2 karyawan, berapa bulan di Maret sebelum Maret istri gua kan hamil. Iya. Ya istri gua hamil. Terus sesuai prediksi lahirnya itu di bulan April akhir. Itu pas April Covid ini. Awal Covid kan. Awal Covid. Nah, gua nggak tahu tuh bakal ada Covid kan waktu itu kan. Siapa yang tahu juga. Jadi gue sedang konsentrasi untuk menunggu sang buah hati kan gitu kan. Jadi nggak konsen ke sini. Nggak konsen ke sini juga. Mungkin cuman gue ngumpulin uang buat si cabang bayi kan, lahiran kan. Nah waktu itu ada project lain juga segala macam, gue kerjain semua deh pokoknya deh. Nah terus pas Maret ya kalau nggak salah ya, Maret muncullah berita si Covid itu. Nah itu gue cukup kaget sih sebenarnya. Kaget dalam artian, waduh ini gimana ya? Bini gue mau lahiran, gila sih gue udah terus udah gitu kedai jadi sepi gitu kan. Iya pasti. Ini gimana kan, gue PR-nya gimana gitu kan. Double kill itu bro. Double kill kan. Begitu di rumah sakit juga resikonya tinggi. Iya betul. Gue harus gimana, cuman karena gue nggak punya pikiran mau gimana dan gak kepikir juga, jadi gue serahin aja udah. Pasrah ya? Pasrah aja udah, pasrah. Yeah. Tapi gue tetap melakukan yang terbaik gitu setiap harinya. Yeah. Gue tetap ya kesini tetap gitu, walaupun nggak boleh dine in, nggak boleh, PSBB ya waktu itu ya. PSBB waktu itu. Cuman kebetulan karena gue dalam gang, jadi masih bisa. Oh masih boleh? Masih boleh. Tapi nggak boleh banyak-banyak, jadi kursi gue kurangin. Oke, 50% lah ya. 50% gitu. Itu pun ya nggak ngaruh banget sih, cuman ya sepi sih parah, 80% lah penurunannya. Tapi kalau lu nyiasatinnya gimana itu kan, lu kan sedangkan lu udah baby mau lahir malah sepi, ngumpulin duit dari mana?
kan gue ada tabungan. Oh, ada tabungan. Masih ada tabungan kan. Masih ada tabungan. Jadi gue ya pakai dulu sampai sekarang tabungannya hilang habis gitu kan. Mau nggak mau. Lebih ke curhat. Lebih ke curhat. Ya, okay. Tabungan gue habis. Iya. Ya udah terus ya udah gue terus aja berjalan. Memang nating tulus aja loh. Nating tulus gue terus jalanin karena kalau gue nyerah pun gue nggak dapet apa-apa. Hasilnya sama aja. Hasilnya malah lebih parah gitu kan dengan gue nyerah. Gitu. At least dulu coba dulu. Coba dulu. Dan ternyata dasar emang Tuhan mah adil, tidak pernah membiarkan umatnya tuh kelaparan lah ibaratnya gitu ya. Kalau kitanya bener mah, tuh ya ada aja. Mesti benar ya. Iya mesti benar. Itu yang digarisbawahi mesti benar. Kayak ada lucu, kayak ada gini. Gue ngerjain, jadi ada yang mau buka coffee shop di Jakarta gitu kan. Terus minta gue bantuin. Konsultasi lah kalau ya. Misalnya dia ngajak, terus gua juga emang seneng di dunia kopi. Gua bilang ayo deh, gua antusias banget tuh. Ayo kita bikin gitu. Terus kebetulan salah satunya tuh ada saudara gua kan, ada ipar gua tuh. Terus udahlah kita bikin lah gini gitu kan. Terus di Jakarta ya? Jakarta. Gua bolak-balik Jakarta tuh sebelum Covid tuh. Gua balik Jakarta. Ada kali sekitar 3 bulan lah. Gua PP tuh seminggu bisa sebulan bisa tiga kalian lah. 2-3 kali lah sebulan untuk meeting doang tuh untuk itu kan. Terus gua akhirnya ketemuin sama roastery segala macam, gua udah develop menunya, terus bikin COGS-nya segala macam bareng-bareng deh pokoknya udah siap jalan deh. Ketemulah si Covid ini batal. Nggak jadi. Gila. Padahal itu ini sumber penghasilan nanti kan. Lu udah budak balik gitu. Nggak jadi karena si ownernya mungkin berpikir aduh agak takut juga ya. Covid kan, wah serem juga nih gitu. Terus akhirnya ya udah mungkin bukan rezeki gua kan di sana kan. Udah akhirnya udah. Terus udah tuh lost contact sama gua kan. Misalnya masih ada di grup, cuman udah jarang ngobrol karena kan emang udah nggak dilanjutin. Udah ada projectnya lagi kan gitu. Terus menjelang mau lahiran tiba-tiba doi telepon. Jadi? Enggak, dia telepon. Rik, gua kan kemarin lu kan udah bantuin gua nih sekian bulan gitu dia. Ini ada sebagian nih fee lu nih kita di gua. Loh, fee apa ya kan gua belum kerja. Iya, gua belum kerja ngapa-ngapain kan. Udahlah, santai gua enggak ini kok. Maksudnya kan gua bantuin gitu. Memang kan. niat lu pengen bantuin. Iya, emang gua seneng di dunia itu dan gua bakal dapat experience baru, terus dari itu link yang baru gitu kan. Gue seneng aja gitu ngebangun link, terus ngebangun hubungan baik sama semua orang gitu kan. Terus akhirnya tetep dia paksa, dia tetep malah dia maksa, dia transfer. Padahal coffee shopnya nggak jadi. Nggak ada, sampai hari ini nggak ada gitu. Malah ditransfer. Kenapa bisa begitu lu ya? Kenapa ya? Itu Tuhan yang kasih gue gitu. Nah itulah kalau misalnya kita ikhlas menjalaninya mungkin ya. Lumayan 2 digit ya. Lumayan. 2 digit. Ngapa-ngapain. Maksudnya ibaratnya bukan ngapa-ngapain ya. Maksudnya si coffee shopnya itu kan nggak jadi. Iya nggak jadi gitu. Tapi dia bisa spend money untuk gua gitu. Gila ya, gokil. Buat siapapun temennya Ari, gua salut. Keren. Jadi menghargai benar-benar usaha kerjaan orang itu sih gue appreciate banget. Gue juga sih appreciate banget sih itu. Walaupun memang nggak sampai finish ya maksudnya gitu kan, tapi dia benar-benar merasa bahwa lu sudah melakukan sesuatu yang berharga buat dia. Tenaga gue dihitung lah sama dia gitu. Ya lumayan sih bro, bolak-balik Jakarta itu kan untuk paling bisa sampai malam mungkin. Iya bisa sampai malam, gue sampai malam pasti. Ya gue rasa sih cukup fair sih. Dan itulah yang bisa membuat ini bertahan. Nambah jabang bayi. Nambah untuk bayar lahiran sama segala macem kan gitu. Itu lahiran yang di Australia kan? Gila, dapat duit itu langsung lahiran Cikarang. KTP-nya Cikarang. Cikarang. Jadi lu pas lagi pandemi itu ada aja ya Ria. Ada aja. Tapi untuk sekarang ini, nah kita ngomongin sekarang ya. Sekarang ini gimana Ri? Sekarang udah mulai baik lagi. Jauh lebih baik dibanding yang dulu. Dibanding awal-awal jauh lebih baik. Jadi orang mungkin online ya dia. Online-nya ada, terus yang ya langganan-langganan ini juga ada. Terus kan gua mulai sebarin ini kan delivery untuk orang-orang sekitar sini. Jadi gua kepikiran gua ngapain jauh-jauh gitu, orang-orang sini aja belum tentu tahu tempat gua kan. Iya, betul. Akhirnya gua sebarin nomor WhatsApp-nya toko di orang-orang sini. Jadi mereka bisa. Itu gimana cara nyebarinnya? Pakai brosur.
Brosur isinya menu sama nomor WhatsApp. Oh. Gitu. Tapi nyangkut nggak sih, Rik? Nyangkut. Ada. Namanya makanan minuman. Iya, ada yang hampir setiap hari pesan ada. Nggak pernah toko apa setiap hari. Nggak pernah masak kali itu. Nggak pernah masak. Tolong itu toko itu dikasih reward dong. Toko-toko kayak gitu sama Zala Coffee. Oh iya dong. Gue suka kasih bonus. Iya, misalnya kayak gue keluarin produk baru nih. Nah, kayak gue kan, gue cobain ke orang dong. Nah, orang-orang kayak gitu yang bakal gue kasih untuk cobain produk yang baru. Kayak gue bikin, nah ini nih kayak gini-gini kan. Nah, ini adalah produknya Zala Coffee. Iya. Kopi aren tinggal seduh ya, Rik? Tinggal seduh ini udah ada gula aren ya, Rik? Iya. Udah manis nih. Udah manis kayak enggak lah ya ini sebutnya. Jadi perjalanannya Om Ari ini cukup hektik juga ya. Wah, cukup hektik. Seru juga ya. Seru. Jadi ngebangun kopi shop itu nggak semudah kayak di filosofi kopi gitu. Iya. Tapi di filosofi kopi itu juga susah ya. Iya, susah ya. Gila. Jatuh banget apalagi kalau kita join gitu ya. Menurut gua sih kalau usaha join lebih susah sih menurut gua. Lebih susah. Padahal harus satuin dua pemikiran kan. Visi misinya belum tentu sama gitu kan ya. Ya buat gua sih lebih oke sendiri sih. Kalau misalnya bisa sendiri, gua sih lebih bisa enak sendiri sih. Jadi sekarang kopinya udah lumayan oke. Nah, maksudnya udah mulai meningkat. Rencana ke depannya gimana? Hari buat si Zala Cafe ini gitu. Apa yang lu mau lakuin sih? Maksudnya cita-cita lu mau gimana sih Zala Coffee ini? Gue sih mau expand sih pastinya. Gue mau expand. Gue bikin coffee shop lagi. Rencana di mana? Belum tahu sih. Antara Kerawang sama Cikarang lah. Gue main di situ dulu. Oh, Cikarang nanti ada lagi siapa di mana? Di sana masih luas ya. Masih luas banget. Itu kan udah gitu gue mau bikin lapangan pekerjaan biar banyak deh. Ya. Itu. Karena kan gue punya, ini kan gue udah pengalaman gue nih dari tahun 2016 sampai sekarang. Itu kan yang nggak ada di sekolah, nggak ada. Ada di sekolah. Nah, gue mau bagi pengalaman itu ke siapa gitu. Kalau ada temen atau ada siapa yang mau join sama gue siap gitu untuk sharing itu. Lu mau buka usaha mau apa, ayo gitu gue. Jadi Om Ari ini juga walaupun buka coffee shop juga dia untuk konsultasi segala macam. Kita kalau ada event-event kopi, lu biasa diundang ya, Ria? Ya kadang-kadang sih diundang ya, Ria. Jadi bisa buat juri bisa dia. Gak kompeten gue. Dia gitu suka merendah dia. Gak kompeten. Jadi seru perjalanan kopi ini. Yang tadinya lu nggak apa sih kopi mungkin kan gitu, lu cuman iseng-iseng doang, berawal dari keisengan terus malah jadi punya kafe gitu. Keren juga sih gitu kan menurut gua sih. Ini kayak mimpi lu jadi nyata atau memang? Enggak, gua nggak pernah mimpi jadi tukang kopi. Iya sih. Zaman kita dulu nggak ada mimpi tukang. Paling standarnya pilot, dokter kan, arsitek gitu. Udah gitu-gitu aja. Polisi kan. Punya tukang kedai kopi. Kedai kopi mana ada sih? Zaman dulu kedai kopi nggak dilirik sih. Nggak dilirik. Paling kopi ya udah. Warung kopi dulu. Warung kopi. Iya. Kopi ya udah kopi aja gitu kan. Nggak pernah. Oke, nih gue mau pertanyaan berikutnya. Mungkin kan tadi kan ekspansi ke tempat-tempat apa yang lainnya. Nah, gue mau ngobrolin di luar kopi deh. Gue pengen nanya nih, lu kan otomatis kopi, pasti lu suka kulineran juga. Makanan apa sih yang seorang Ari, yang menurut Ari tuh, menurut lu, gue pengen, lu kan gak akan bosan makan itu? Mie ayam sih gue. Iya. Mie ayam mana aja? Mie ayam mana aja? Mana aja? Karena memang lidah lu udah disetting sama mie ayam dari kecil atau gimana? Enggak juga. Mentang-mentang jual mie ayam. Enggak juga. Tapi gue baru tahu itu karena gini. Kalau orang jual mie ayam pasti bosan dong makan mie. Iya. Harusnya. Nah, gue setiap hari makan mie. Makan mie ayam ya. Mie ayam ataupun merek Inin. Oke. Itu juga sama. Iya. Gitu. Jadi setiap hari gue Indomie gitu. Indomie masuk. Sarimi enggak dulu ya. Soalnya kompetitor. Kita dulu ya satu-satu. Jadi mie ayam gue selalu suka mie ayam. Kayak gue ke Bandung kemana gue carinya mie ayam. Kan macam-macam ya, Ria. Macam-macam. Yang paling lu suka semuanya? Gua suka semuanya. Atau ada satu jenis mie ayam yang lu suka?
Mie Siantar sih. Siantar. Gue belum pernah nyoba tuh. Enak. Kayak gimana tuh? Enak. Jadi isinya dia ada yang halal, ada yang non halal dia. Yang halal kayak gimana? Yang halal ada isinya toge, terus mie-nya kecil-kecil. Kayak mie Bangka gitu. Ya kurang lebih gitu ya. Isinya toge, terus ada ayamnya. Yang bedain sih bumbunya sih. Bumbunya. Dia apa? Asin gurih ya. Asin gurih. Cobain. Siantar tuh Kalimantan ya? Mana sih? Iya daerah Sumatera ya. Sumatera ya. Sumatera Siantar. Iya Sumatera ya. Ini dua orang bodoh lagi ngobrolin. Apa gue? Pak. Gue nggak. Kita butuh satu IPS di sini. Kami butuh orang IPS. Siantar ya. Siantar. Coba Siantar di mana coba? Kemarin gue bahas sama Opik masalah Mayday. Kata Opik Mayday tanggal 5. Tanggal 1 kan? Tanggal 1. Bener nggak tanggal 1? Tanggal 1. Bener tanggal 1 ya bener ya. Soalnya anak gue lahir tanggal 30 April. Besoknya tanggal 1. Gue bilang jangan lahir tanggal 1 kalau bisa. Malah anaknya pas pertama lahir baru lahir langsung di demo. Besoknya di demo. Beda ya, bukan demo. Bukan. Jadi mie ayam tuh ya. Mie ayam gue sih mie ayam. Terus apa lagi ya? Apalagi Ri? Masa mie ayam doang mungkin? Ayam goreng. Ayam goreng apapun lu suka. Apa aja? Ayam goreng serundeng terutama. Serundeng, iya. Lidah Sunda banget sih. Sunda banget. Kayak sambal. Kalau yang western gua masuk, cuma gua nggak gitu suka. Yang kayak panggang gitu. Kayak steak gitu-gitu gua suka, tapi nggak terlalu. Ya nggak, ya maksudnya kalau ayam goreng setiap hari lah. Gitu. Kalau ayam goreng setiap hari juga oke lah ya. Setiap hari masih bisa. Yang penting ada sambal. Nah itu sambal. Orang Sunda kalau nggak ada sambal tuh rasanya tuh, aduh, sambal. Kayak separuh jiwanya nggak ada gitu. Iya. Itu harus tuh sambal. Iya, oke. Mie ayam. Oke, habis itu pengalaman lu kulineran atau yang nggak bakal lu lupain, misalnya bukan kulineran aja ya, explore kopi kemana Ri? Ya itu sih yang ke Thailand sih. Thailand itu yang nggak bisa lupain. Iya. Atau memang lu nggak pernah kemana-mana lagi selain Thailand? Gua ada sih kemana-mana lagi, cuman karena lu jatuh. Gua ada 2 kali soalnya. 2 kali kan ke Thailand kan. Tapi yang satu yang satu kan ke tempat itu. Yang kedua gua ke tempat itu dan ke tempat lain. Ke tempat lain ini gue ketemu temen orang Indo? Enggak, orang Thailand yang akhirnya jadi temen. Sawadikap. Ngomong Inggrisnya ya kalau sampai sekarang gue masih DM-an cuman nggak terlalu inilah. Rencananya gue bakal kesana lagi untuk bawa kopi Indonesia. Dia tertarik sama kopi Indonesia. Iya, keren itu ini rencananya. Bapak menyebarluaskan keanekaragaman Indonesia. Ngomong apa sih gue keanekaragaman Indonesia? Gara-gara gue waktu kesana, gue disuruh nyeduh di sana di tempat coffee shop dia. Padahal udah bisa belum itu? Udah bisa waktu itu. Pas itu udah bisa. Itu pas gue married. Honeymoon gua. Berapa lu dikasih? 2019 ya? 19. Berarti lu honeymoon ke pantainya, terus ada waktu kosong gua ke kota. Nah, gua ke coffee shop itu. Pattaya berarti. Bukan. Pantainya apa? Pattaya enggak ada lagi. Koh Yao Yai kalau namanya. Jadi kayak resort sendiri gitulah. Mewah ada ya? Enggak. Jadi 2019 ini dia udah kaya. Enggak. Jadi 2019 udah. Amin. Sampai nanti ya mungkin ya episode berikut. Berarti di Thailand ya Ria. Enggak di Indonesia ada kan? Indonesia tempat coffee shop. Ya yang lo suka. Yang gue suka banyak. Kalau Indonesia banyak. Enggak, gue minta satu aja. Di mana ya? Satu paling suka kan lu jangan bilang Jala Cafe. Paling suka untuk apa nih? Nongkrong? Untuk minum kopinya? Minum kopinya? Anjing banyak lagi. Banyak lagi. Iya banyak. Daerah mana nih? Bandung, Jakarta? Bebas. Se-Indonesia lah lu yang menurut lu paling lu suka lah. Dari tempatnya, dari kopinya, itulah kan yang menunjang suatu tempat bagus apa tidaknya kan nggak cuma kopinya doang gitu. Kalau di Bandung, gue suka Twensful. Yang dulu ya, karena kan dulu pindah nih Twensful nih, nah gue belum kesana lagi. Dulu gue suka di sana, nyaman gitu kan. Asik tempatnya gitu. Asik, ya misalnya buat nggak gue privacy lu gitu. Chill gitu enak ya. Chill enak. Ya, pokoknya kalau lu kesana nggak hektik rame yang gimana gitu. Karena kan lu butuh kadang-kadang ke coffee shop, kalau gue sih butuhnya kayak santai sama bini gue gitu kan, ngobrol. Nah gue lebih banyak habisin waktu sama bini gue tuh ngobrol di mobil sama di coffee shop. Oh gitu. Yoi, sama di
Jadi kalau di rumah nggak ngobrol? Ngobrol di rumah ngobrol, cuman atau diem-dieman di rumah? Nggak intens gitu loh, yang serius banget gitu kan. Coba buka coffee shop di rumah, jadi lebih intens ngobrolnya. Boleh juga sih. Iya. Boleh juga sih. Orang aneh loh. Kalau gue tuh ngobrol sama istri gue intens tuh pas lagi pilotok juga. Pilotok juga. Iya, pilotok gitu. Pilotok juga, itu juga sama. Oh sama itu juga. Sambil minum kopi juga. Makanya kadang bosan kan, kadang kondisi rumah kan, situasi di rumah kan kadang kita bosan ya sih. Lu yang bersih-bersih, lu yang apa segala macam. Iya itu lagi, sudutnya itu lagi, ruangannya itu lagi, butuh suasana baru. Butuh suasana baru. Nah itu biasanya gue lari ke coffee shop. Oke. Itu, entah itu. Jadi memang Starbucks lu sama bini lu tuh memang suka coffee shop ya? Emang suka. Emang suka coffee shop ya? Emang dua-duanya suka kopi kan. Gitu. Jadi ini dia pinter dia nyari istrinya yang satu frekuensi sama dia. Gak nyari yang satu frekuensi juga, nggak sengaja. Nggak sengaja ya. Nggak tahu gua. Tuhan adil ya. Iya. Kebetulan. Itu bonusnya udah baik, dapat satu frekuensi itu bonus ya. Itu bonus sih. Bonus sih ya benar. Oke, gila sih ini. Gua ngeliat apa sih perjuangannya Ari dari mulai dia ngebangun si Jalak Coffee. Gua kaget juga sih Ri. Pertama kali lu punya di kopi nih bocah kok. Gue juga kaget. Gue kaget juga gitu. Ini ngapa orang di kopi gitu kan? Setahu gue kan, gue berpikir lu bahwa gue mikirnya bahwa seorang Ari kalau gue pandangan gue ya mungkin jadi bisnismen gitu. Bisnismen dalam arti kata itu bakalan di luar konteks kopi, malah kayak ya mungkin kayak entertain gitu. Gitu ya. Ya corporate, entertain segala macem. Gue sih ngelihatnya gitu kan ya. Ini malah kok di kopi nih anak gitu kan. Jadi gue tahu itu dari si Tito. Jadi itu si Adi itu ada kopinya. Masa sih? Gue bilang dia bisa bikin kopi. Ih, bisa dia. Oh, ternyata dia bisa. Dan itu sempat jadi motivasi gue juga sih. Jadi teman-teman gue pada bisa bikin kopi. Harus bisa lah, gampang kok itu. Bikin sih gue sih. Jadi Gorilla Gembul juga punya kopi. Punya kopi dia. Cuman juga. Datangnya itu kopinya kopi sombong. Kopi sombong. Dia bikinnya kalau dia mau doang. bener. Kalau dia mau doang. Bikin kalau lagi pengen aja. Idealis dia. Karena buat gua duit apalah sih. Asik. Kalau cuman goceng doang apaan sih gitu kan. 100.000 boleh lah. Orderan banyak boleh lah. Iya. Orderan kalau cuma 1-2 nggak usah lah. 1-2 nggak usah lah. Capek gue bikinnya kata dia. Capek bikinnya bener. Memang kalau gue kopinya boleh dong gue. Boleh banget. Kopi gue punya kopi juga namanya Kopi GG dan gue banyak konsultasi juga sama Tito, sama beberapa teman-teman Karawang Menyeduh juga gitu. Makanya gue di situ gue belajar kopi juga. Gue dulu nggak bisa minum kopi. Nggak bisa minum kopi? Nggak bisa. Dan kalau minum kopi langsung. Karena lu masih tutup. Jangan kayak bisa minum. Oh kayak garing. Masih kesasetnya sih. Jadi pas susah. Udah, cukup. Jokes bapak-bapak. Welcome to the jungle. Welcome to the club. Gila lo, selamat kamu udah jadi bapak-bapak. Yo, emang kalau bapak-bapak jokesnya begitu, rada garing. Rada garing, cuman ya gitu kan. Ketawa aja dulu lah. Iya, ketawa aja dulu. Kasihan lah kita. Kasihan, yang penting usaha dulu. Jadi susah loh, gue bikin podcast gini susah loh. Beneran. Oke, Ri, apa ya? Gue mau nanya apa lagi? Karena ini gue mungkin ngobrol ini kan nggak pernah ada konsepnya. Maksudnya konsepnya ada, cuman kayak teks apa sih skripnya kayak gitu kita memang nggak gue siapin. Gue pengennya natural kan ngobrol aja. Bareng Ombre. Ya ngobrol bareng kita santai aja. Jadi gue pengen tahu sih seorang Ari, intinya seorang Ari bisa bikin Zala Cafe tuh begini. Jadi buat teman-teman yang masih berjuang ada di titiknya Ari di 2013 mungkin 2016 ya. 2016 itu 17 lah. Tetap semangat. Yoi, harus. Ri, ada yang mau disampaikan dari sepatah dua patah kata buat My Break. Jadi gimana sih? Ini yang buat teman-teman yang mau usaha nih. Khususnya di bidang kafe ya, kopi di bidang kopi. Ada yang mau disampaikan nggak? Buat My Break nih, fansnya Gorilla Gembul. Nggak ada fansnya sih sebenarnya. Nggak ada. Itu ciptaan hayalan buat yang nonton Gorilla Gembul podcastnya, YouTube-nya. Kalau lu lagi di posisi lu mau buka coffee shop atau mau buka apapun deh, jalan aja sih. Jalan aja. Buka aja dulu. Yang penting lu yakin lu udah kuasain, resource-nya lu udah ada, jalan aja.
rezeki ngikutin. Gitu. Yang penting yakin modalnya. Konsisten juga ya. Konsisten juga. Gitu. Berarti modalnya Ari ini yang kalau gua runut ya, kalau gua runut yang pertama ini adalah niat udah pasti. Terus experience udah pasti yang ketiga konsistensi dan sabar dan pasrah ya. Iya. Dan terakhir ini ilmu yang paling susah nih, pasrah ya. Ilmu pasrah ilmu karena pasrahnya. Waktu lu lagi di posisi yang struggle banget, lu nggak bisa berpikir, lu ada di posisi yang nggak bisa berpikir apa-apa lagi. Iya, lu cuman ada dua gitu, gue nyerah atau gue bertahan, cuma dua itu doang. Nah lu pilih mana gitu? Mau jadi pecundang atau mau jadi pemenang gitu? Iya, jadi pada saat lu pilih nyerah, padahal di depan bakal ada yang lebih besar gitu kan, sayang. Ya mendingan lu bertahan. Tapi kan bertahan juga kadang-kadang kita belum tahu ya depannya gimana. Iya, setidaknya tapi kalau menurut gue ya, kalau udah bertahan, lu sudah melakukan dulu nih yang terbaik. Nggak penasaran versi hidup lu gitu kan, ibaratnya lu udah gue mau berjuang dulu deh. Gitu. Hasilnya bagus apa enggak? Masa sih enggak gitu. Selalu berjuang. Dipaksa ya. Iya. Gitu. Ya kali Tuhan tidur ya gitu. Gitu kan. Gitu. Mungkin ada yang ditunggu dari kita, gerakan kita, movement kita apa kan? Kita nggak tahu. Gitu. Mantap. Obrolan kali ini bener-bener berbobot banget gua ya. Gila lu. Beneran sih, gua dari kemarin gua udah ngincar nge-podcast bareng sama si Ari ini. Kita memang udah schedulein ya Ria. Udah schedulein udah lama. Wih, ini juga ngobrol ini inspirasinya dari dia juga. Nanti bakal ada podcast gue. Dari Om Ari juga, Om Ari bakalan mau bikin nge-podcast juga. Rencananya mau dibeberin di sini? Apa tuh? Rencana lu nge-podcast tuh dari kafe ke kafe mungkin. Oh iya. Dari kafe ke kafe, dia akan gitu sih. Konsepnya akan seperti itu. Dan gue mau support coffee shop lokal yang ada di Kerawang, Cikarang gitu. Jadi dia bener-bener ke kopi Indonesia sih. Ibaratnya sih, kalau menurut gue ya, lu udah kasih pengaruh besar men buat perkopian di Indonesia. Walaupun cuman ranahnya skopnya daerah lah misalnya. Menurut gua sih is okay lah. Ya. Udah keren banget sih menurut gua. Gitu. Sebenarnya karena dia ya mau lakuin aja sih. Ya kan, lakuin dulu aja. Betul. Orang mau bilang itu lebay atau itu terlalu urusin aja diri sendiri gitu. Gua udah urusin diri sendiri cuman kan masih kurang. Itu ternyata. Jadi ternyata teman-teman banyak yang ngeluh juga gitu kan, yang kayak aduh coffee shop gue sepi nih, ini gimana ya gitu kan. Akhirnya ya udah gue ambil inisiatif itu gitu untuk ayo tergerak dari situ ya Ria. Dari situ ayo kan sama-sama berjuang nih. Betul. Gue bilang kan sama-sama berjuang nih, ayo gitu. Oke, jadi ada yang mau tadi disampaikan udah sama Om Ari, kalau misalnya kalian yang pengen mau usaha coffee shop at least kopi apa ya bilangnya ya, yang mau usaha sih, yang mau usaha mau itu kopi shop ataupun apapun, yang penting coba aja dulu, gitu. Jangan takut sama COVID, gitu. Bukannya maksud gue bukan takut sama COVID ya, sama keadaan COVID ini, daripada lu nyerah, lu mending berjuang gitu ya. Lu mending berjuang gitu. Jangan nyerah. Kalaupun yang udah lagi struggle gitu usahanya juga, ya lu mesti berjuang lah. Jangan tinggal sampai nunggu kok, nanti abis itu juga beres gitu. Maksudnya beres-beres? Abis itu akan dapat yang terbaik. Amin. Buat lo gitu. Tunggu aja. Tuh ada yang mau dipromotin nggak dari Zala Cafe? Apa boleh di sini. Boleh ya. Di sini boleh promosi ya. Iya boleh promosi di sini. Ya buat lo yang orang Cikarang nih, warga Cikarang yang belum tahu, yang mungkin nonton podcastnya Gorilla Gembul. Zala Coffee ada di Jalan Pasar Cikarang nomor 46, dekat stasiun Cikarang. SGC masuk ya? Gang, ya belakang SGC jatuhnya. Ya tinggal masuk gang sedikit, gitu. Itu ada di GrabFood ada? Di GrabFood ada, di GoFood ada. Follow juga IG-nya Zala Coffee sama Ari Kristianto. Gaya Mr. Ari mau punya podcast. Belajar dulu. Ya, jadi kemarin gue cerita dikit ya Ria, sebelum penutup ya. Cerita dikit, jadi kemarin Ari itu tiba-tiba malam-malam nelpon gue gitu kan. Kayak orang, kayak orang orang kayak anak kecil punya kepengen, tiba-tiba langsung ngomong sama bapaknya gitu kan. Pak, aku pengen ini Pak, gitu kan. Kan gue langsung pas dengerin, hah gitu kan.
kenapa ini anak gitu kan, kenapa lu pengen punya, oh ternyata didasari bahwa pengen bantu teman-teman yang sama kopi shop juga gitu. Jadi gue sih mantep sih ini. Dan ini podcastnya Ngobre ini ya berkat Om Ari juga, bro sama Om Ari waktu itu. Gue bilang, Ri, gue pinjem konsep lu dulu ya. Gue bilang, pakai aja. Ya pakai aja gitu kan. Jadi ini gue niru-niru juga sebenarnya. Cuman gue nggak tahu nanti Ari ini konsepnya seperti apa ya. Dia yang punya lah ya. Punya. Pasti lebih keren lah dari Gorilla Gembul lah. Oke Om Ari, thank you very much buat waktunya. Jala Cafe, terima kasih untuk tempatnya, ini keren banget, kopinya enak. Udah gitu ini apa sih minumannya Ari? Itu Spartan Karena gue tadi udah minum kopi udah juga di sini. Ya? Jadi gue aus cuy. Jadi minum lagi. Ya. Aqua tolong ya. Tolong dibantu Aqua ya. Oke My Bre, sampai di sini dulu podcastnya bersama Ngobre dan Om Ari. Sip. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.